dijalani. Itu pas kita sering jalan-jalan nih. Yang masyhur permai di kata Katanya kan orang, hebat-hebat dengan luar kan gitu. tetapi kampung dan rumahku di sanalah aku rasa senang, tanahku yang tak kulupakan. Itu tau gak lo, kalau itu kan kalau gue makanan juga ya, makanan Indonesia tuh nggak tergantikan. Nggak tergantikan sih. Walaupun kita ke Jepang makanannya enak, nasinya aja enak banget. Bener. Tapi begitu sampai ke Indonesia lagi, Berbeda bumbunya. kangen sekali sama I love Indonesia. Iya, makanya kemarin gue di Jepang aja kan, wah makanan Jepang enak-enak, sampai Jakarta gue langsung Padang. Pasti. Yang terbaik banget, Pasti. top udah paling top. Sama lagu perjuangan yang gue suka tuh ada nih. Takkan ada ikan gurih di meja makan. Itu bukan lagu perjuangan, bukan lagu perjuangan. Kan nelayan berjuang untuk mencari ikan. Iya tapi bukan perjuangan itu. Nelayan berjuang. Beda. Ya udah. Oke yang lain. Iya tuh lagu-lagu Tanah Airku, Indonesia Pusaka. Merah putih. Yang Heniawati. Aku udah setting nonong Heniawati. Dan gua pentil. Tapi Mbak, OVJ termasuk acara yang membuat Mbak. Aku tadi mau syuting sama kalian bertiga udah dapat kabar loh, udah dapat bocoran, Mbak kalau di sini nggak boleh jorok. Nah kalian Siapa bilang boleh? Siapa bilang? ada pokoknya. Ngaco aja tuh. Kok isinya jorok doang, jorok semua. Nah tadi OVJ itu termasuk acara yang Puncak karir. Oh iya, OVJ itu juga apa ya? Lompatan selanjutnya setelah Sri Mulat ya. Setelah Sri dan lompatan Mulat tinggi gitu. itu. Dan OVJ itu juga nggak pernah bisa aku lupakan sampai kapanpun ya. Betul. Di situ aku mendapat pelajaran baru, dapat apa Teman ya, keluarga. teman keluarga baru gitu. Terus memang aku besar di Sri Mulat, tapi OVJ juga Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. juga apa ya, kalau orang Jawa bilang memang pulung ya, gimana sih? Aku tuh dapat pekerjaan tuh selalu, sebetulnya aku tuh bukan siapa-siapa ya. Dilala aku tuh setiap punya pekerjaan dari mulai di Sri Mulat sampai OVJ, sampai ini talkshow, sampai banyak banget program. Aku selalu di tengah-tengah orang hebat. Di tengah-tengah The orang right hebat. woman in the right place. Ah, Tapi ini ciri khas Malung juga penekanan, tau gak? Menurut gua. Apa lawakan itu ada penekanan. Mulat. Kita kan orang Jawa. Enggak semua orang Jawa begitu. Tapi dia memang khasnya begitu. Ya makanya gue ngomong gitu. Lu ngantuk kali lu. The right woman in the right place. Tadi udah. Jadi Itu gimana emang dia itu menurut- rezeki juga Iya, ya. iya, Aku iya. selalu di tengah-tengah orang. Coba pada saat di Sri Mulat, siapa sih Sri Mulat yang bukan orang hebat? Legend semua loh. Legend semua loh. Almarhum Asmuni, Master, semua legend semua. Dan orang-orang hebat semua Di gitu. Sidul juga begitu. Di Sidul siapa yang nggak legend semua ya? Iya. Mas Rano Karno, ada Mas semua lah. Terus di Ketoprak Humor, ketemu Topan Lesus. Iya, Yang bener juga. di talkshow ketemu Andre Sule lagi, di OVJ lagi ketemu orang-orang hebat lagi. Sekarang ini walaupun aku tuh belum punya program, aku tapi masih sering ketemu sama mereka sekarang, pemain-pemain sekarang itu. Ya orang, ya tetap orang-orang hebat. Aku tetap, aduh gila, gue harus belajar sama mereka deh. Aku harus belajar Tapi sama dia. kalau menurut Mbak Nunung, Mas Andre ini hebatnya apa? Mas Andre itu hebatnya ya karena apa ya? Orangnya Andre tuh nggak ngoyo. Iya. Effortless dia. Nggak ngoyo gitu loh. Kayak ngelawak itu nggak. Jadi dia tuh gini, Mama ada ya dan Surya. Dia aja ke diskotik. Padahal besok itu pesawat flight jam berapa gitu? Pagi. Des, besok pulang ayo. Nggak mau. Wes, ini udah jam 8 loh, udah terang loh di diskotik. Nggak mau pulang terus piye gitu. Almarhum Wawan, itunya Mas Parto, apa manajer Mas Parto itu bilang, grepekan. Pulang yuk. Aku pernah main dimasukin satu sumur. Aku, Sule, Ajis, satu lagi siapa, 4. Satu lubang sumur dimasukin Andre semua. Susuku duyang. Dia pertama kali pecah itu, aku inget banget. Dia lagi berdiri di samping Aku sumur. terus aku berdiri di samping sumur, Gua dia senggol. senggol. Dan gue jatuh. Men- Wah, Habis. banyak
Itu pertama kali itu. Pertama kali. Biar. Tapi lo kaget pertama kali waktu lo. Kaget gue tiba dia ngompol. Gue nggak sengaja kan gue suka itu iseng ngeteng. Toto mental beneran. Masuk ke sumur, habis itu dia ngakak dia ngompol sendiri. Gue liatin mami ngompol. Kalau dia lagi berak, Bob nggak pernah di flash. Tuh Sule tuh. Dan gue melulu lagi yang ngeliat. Bagiannya gue melulu lagi kurang ajar. Lo yang nge-flash ya dia? Gue yang nge-flashin akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Trio Kurnia. Hura. Kok tadi ada suara perempuan sih? Mana? Lu nggak dengar Kita tadi? cuma bertiga doang di sini. Iya. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak? Enggak. Demit kali. Tuh kan ada kan gue bilang apa? Ada ini dia, the one and only. The one and only Nadia Dian Piscesa. Bukan. Ini menurut Yang gua bisa. pelawak wanita terlucu yang pernah ada di Indonesia. Legend. Legenda. Dan belum ada lagi nih kayaknya yang bisa menyamai beliau. Siapa lagi kalau bukan? Nunung Hernia. Mbak Nunu. Johnny Bulldog ini. Johnny Bulldog. Sehat ya Mbak Nunung ya? Alhamdulillah. Kalau kita ngeliat sekarang Mbak Nunung seger banget loh. Lihat dong. Alhamdulillah. Kita banyak kemarin mendengar berita Mbak Nunung sedang sakit. Ya kan? Alhamdulillah. Sekarang lihat dong. Wow. Lihat dong pitanya dipalain, lihat. Kepalanya dipitain. Bukan pitanya dipalain. Pitanya dipalain gimana sih? Kayak ini ya, kayak di Disneyland gitu loh. Iya. Yang gitu tuh yang gorila itu. Gorila dipita. Kok aku Apa disamain? namanya? Disneyland apa namanya tuh? Yang itu princess. Ya, kenapa gorila sih? Princess, Kurang ajar ya Mbak. Kurang ajar Lama gimana? sama dia. Mami, I miss you, Mami. Nice you too. Kita pelan-pelan ngomongin karir Mbak Nunung ya dari simulat kita sekarang langsung ke kok bisa ketangkap narkoba tuh gimana Mbak? Enggak ke situ. Enggak ada ke situ. Enggak ada ke situ. Tabok aja Mbak, tabok. Mukanya langsung ngerusak moodnya. Itu bukan males, bukan males, ketangkap, bukan ketangkap kok itu ya Mbak ya. Bukan ketangkap. Ya ketangkap lah. Gue udah mau belain. Itu sekarang lah bukan apa. Coba kamu lurusin. Iya, kamu tuh lagi nggak sengaja nyimpen gitu. Make. Nyimpen mau ditangkap ya nggak mungkin lah. Nyimpen aja ditangkap kok. Iya lagi makan. Ya kalau ketahuan tapi kalau orang nyimpen mana ada orang tahu. Iya sih, karena make ya. Karena make. Sekarang kalau nyimpen ya ketahuan nyimpen terus tangkap. ditangkap tes urinnya negatif itu malah bandar. Iya Oh, benar. maksudnya Oh, bandar iya. tuh ya. Oh. Ngeri kan? Tapi Iya, kan iya. Nggak bahkan- make bandar, make pemakai. Jadi mendingan gimana? Mending intinya- enggak lah. Oh, Nah itu meninggal, dia. iya, Jadi iya, Mbak iya. saya cuma nyimpan doang ya, tapi nggak dibawa-bawa ya. Make deh. Gila sih ini vulgar banget sih. Bener-bener dah. Loh, ini kan ini masa lalu. Tapi kan? memang masa lalu kan udah Dan nggak semua orang lagi juga sekarang. tahu juga gitu. Dan sekarang kan udah jelas Mbak Nunung ini sekarang hidup sehat banget. loh. Sehat, sekarang Iya. harus sehat. Ya itu kan waktu itu kan ya nggak ngerti lah. Terjerumus. Iya. Mbak Nunung kalau saya boleh menyimpulkan kan perjalanannya Mbak Nunung lumayan lika-likunya kan titik terendah aja beberapa kali gitu ya Iya loh, sampai iya titik loh, terendah sampai saat ini kita lihat senang banget, happy Tapi banget, sampai seger banget. berapa lama aja kayak mobil dibawa lari ya kan? Iya itu dari Banyak- awal-awalnya itu ya. Wah, banyak banget problem. banyak banget ini. Tapi karunia terbesar buat Mbak Nunung siapa? Karunia terbesar kalau dari awal ya, Iya. dari titik awal ya Sri Mulat. Sri Mulat ya, itu yang membuat. Tapi Karena Mbak memang maksudnya mungkin Vincent begini, ketika Mbak Nunung mencapai titik terendah, lalu kemudian bisa bangkit lagi. Iya. Itu karunia Anak-anak. ya. Oh. Pasti anak-anak, keluarga. Zaman terus sebelum ada temen. jam sebelum ada anak-anak? Loh, aku ketangkap kan udah ada anak-anak. Ya kan titik terendah kan, apakah titik terendah itu sebelumnya ada lagi nggak titik terendah Mbak hidup? Yang ketipu Titik mobil. terendah ketipu mobil mah biasa. Kenapa? Biasa. Aku kan juga dapat kenikmatan waktu itu. Jadi kalau masalah mobil ya buat bayaran gitu aja. Terus nih, ini gimana sih? Dia mendapatkan kenikmatan, jadi udahlah kayak orang bayar aja. Bayar aja. Win-win solution. Win-win solution. Malah ngapain kehilangan mobil yang nggak Itu bukan apa-apa. titik terendah berarti. Bukan, maksud Mbak itu dulu bukan sempat bayaran dulu ya Mbak? bayar orang. Oh bayar orang, ya. Kalau cancer titik terendah.
Iya dong. Iya itu juga. dong. Iya, Nah, itu juga tuh ya. Itu juga. Terendah. Tapi kan gini loh, Andre. Pada saat aku kena cancer itu, memang keluarga aku tuh genetik cancernya tinggi ya, kuat banget ya. Dari bapakku aja paru, cancer paru, ibuku lidah, kakakku, terus ke tanteku Mbak Juju itu usus. Ini ngomongin soto ya Mbak ya? Kok soto sih? Ada usus, paru, Paru-paru. paru-paru. Terus eyangku hati, omku ada yang kulit. Oh, di keluarga tuh memang Iya, genetik gitu. Makanya ya? aku tuh pada saat aku menemukan si benjolan itu aku udah dalam hati kena aku. Kayak gitu. Itu belum cek dokter Mbak ya? Belum. Oh, Oke. Belum. Terus ini solusinya apa? Sehari belum dapat jawaban. Kedua kali, ketiga, sampai hari ke-10 apa ke-11 gitu. Benar-benar yang adem. Hari ke-10 ke-11 itu masih di kamar mandi itu. Setiap malam. Dia selalu di kamar mandi. Iya, Dia selalu nginep di di situ. kamar mandi selama Bukan 10 enggak hari. nginep. Dia enggak, ya kan gue cuma nanya. Udah jangan motong bisa. Dia lagi cerita. Kalau Lu aku, yang motong kalau, dulu. Oh, iya. kalau aku nangis di tempat tidur apa gitu kan pasti suamiku Kedengeran, dengar iya, gitu loh. iya, iya. Kan kepengen semua tuh nggak tahu gitu loh. Begitu udah. Jangan ngerti. Begitu ternyata udah ada jawaban bahwa jawabannya itu aku lebih tenang, lebih mau lebih nerima apapun ini aku terima. Yang penting itu harus mau nerima dulu. Iya. Nah baru ikhtiar ya kan. Iya, iya. Ya akhirnya aku Berusaha. mau menerima. Aku mau menerima. Ya udah. Aku masih harus cerita ini. Kenapa harus cerita dulu kan sebelum cek? Harusnya kan cek dokter dulu baru cerita mungkin kayak gitu nggak sih? Enggak, aku sebelum cek dokter aku telepon kakakku yang udah kena. Oh, Yang feelingnya survive udah. ya dia. Iya. Aku telepon kakakku, "Mbak, dulu cancermu itu gimana?" Oke. Loh, ngapain kamu tanya-tanya kayak gitu? Enggak, aku mau nanya, cancer itu gimana? Cancer itu kalau dipegang itu lari-lari dia gitu. Oke, benjolan si benjolannya dipegang. itu kalau bilang, Oh. tapi kalau punya aku enggak, kaku yang diem Keras. aja keras gitu. Tapi nggak sakit ya dipegangnya? Enggak, cancer itu nggak ada yang Nah, itu sakit, dia. Des. Nggak Oh, ada yang iya, sakit. iya. Jadi cancer itu nggak ganggu, nggak sakit, nggak apa. Makanya kadang-kadang banyak orang yang terlambat kan gitu loh. Iya. Ya, pada masa itu kegelapan ya kan gue harus aku emang gue pernah mengalami masa-masa kegelapan dalam hidup kan. Apa, Nah, itu sama gelap sempat melulu? gue rasakan bersama Mbak Nunung gitu. Gua ngemong kamu waktu itu. Apa? Gua sih ngemong kamu waktu itu. Ya, tapi kan yang ngomong mabok juga. Telek. Oh dia ada grup sendiri nih kalau Iya, kalau iya, lagi iya. kita roadshow gitu. Iya. Gue mah gak ikut gue. Dia, Yang ngomong- diajak ke diskotik. Padahal besok itu pesawat flight jam berapa gitu. Pagi. Gua harus syuting lagi. Rekreasi Sunung. Dulu kalau habis office kan gue nggak ikut pulang, gue tinggal, terus langsung rekreasi Syuting, aja ya. Sunung kan gitu. Kalau gua dimanapun. harus pulang kan. Dan dia harus pulang kan. Des besok pulang ayo. Nggak mau. Wes, ini udah jam 8 loh, udah terang loh di diskotik. Nggak mau pulang terus piye. Almarhum Wawan itunya Mas Parto, apa manajer Mas Parto itu bilang grebekan pulang yuk. Itu sampai hotel. Sampai hotel mobil yang nganter tuh udah siap semua. Udah siap semua gua. Dia di bandara tuh katanya aku dengar Ini- matanya masih jerang. Ini lucu banget nih. Kan ada yang minta foto sama gua kan. Udah, ya udah boleh gitu. Terus tangan gua udah begini. Orangnya belum ada. Tangan gua udah ngerangkul, orangnya enggak ada. Sama Dewi Gita langsung dikasih kacamata hitam. Terus ditarik sama Dewi kita ditarik ke lounge, langsung gue diselamatkan di situ. Itu masa kegelapan. Ya kan orang pernah mengalami masa Karena lu pakai kacamata hitam makanya jadi Bukan, gelap. bukan mabok. Udah dijelasin tadi. Jengkel mau diajak pulang kamu besok itu pulang. Iya. Surabaya, Bali, ya Mbak. Kacau dah. Bandel. Bandel-bandel ya. Bangor ya. Punya- rockstar. Punya Yoi. geng sendiri dulu gua sama Mbak Nunung. Bangor. Kalau lo kan bandelnya beda ya, Andri ya. Gua mah mana aja gua. Apaan tuh Ji? Bandel Ji. Bandelnya Andre mah tahu. Apa? Ada mami. Aku mah Oke lah Mbak santai. Nunung, terima kasih banyak sekali Sama-sama. lagi. Sehat selalu. Amin. Seneng banget Itu yang Mbak Nunung terbaik. sekarang sehat Itu banget kondisinya. yang aku perlukan doa Iya, iya, dari doa, kalian. betul. Amin, sama-sama, Mbak Aku Nunung. sehat. Karena Indonesia masih butuh Mbak Nunung. Betul. Masih membutuhkan sosok Mbak Nunung yang menghibur masyarakat Indonesia. Amin. Dengan lawakan-lawakan khasnya. Ya kan? Justru waktu itu sebenarnya Mbak ya, yang waktu Mbak Nunung jadi pengisi acara di
Ramadan bareng Vindes yang di YouTube Vindes itu tuh kita berdebat tuh, yang satu sisi ada yang anak-anak kasihan Mbak Nunung lagi ini tapi ada satu sisi kita yang sebagian orang justru ini kita harus kasih Mami Nunung ruang buat dia tetap bisa menghibur orang biar dia tetap semangat gitu-gitu. Jadi alhamdulillahnya cuma ya kepikirannya kan kemarin kan tangganya yang terlalu curam. Iya benar. Kita sempat mikir mau bikin katrol beneran. Serius. Soalnya tangganya curam banget nih, susah naiknya. Kasihan Mbak Nunungan. Iya. Tapi aku mungkin bisa sampai cuman izin sehari buat kemo. Iya. Tadinya mau kita sewain forklift Mbak. Iya. Biar Mbak naik ke atas gitu. Tahu kan yang narik sapi itu. Tahu yang. Nah itu. Jadi Mbak Nunung tiduran nih, ditarik ke atas. Gitu tadinya mau begitu. Tapi masih semangat Mbak Nunung di situ luar biasa banget. Jiwa ininya masih. Makanya gue mau bikin sama Mbak Nunung sekarang nih. ATF kan udah. Gue mau bikin apa? Antum. Apa itu? Anda Nunung tetap untuk melawak. Wah, keren. Oh nice. Anda Nunung tetap untuk melawak. Apaan sih? Mikir Des. Enggak. Gue cuma mikirin tadi itu naiknya bener banget itu kan ini banget tuh curam Bikin banget. lagi dong buat Mbak Nunung dong, Vindes. Iya belum ada acara kan? lagi kita nanti kalau ada acara lagi. Sama aku juga di Taulani TV juga beberapa kali ngajak. Iya. Oh itu apa namanya Apose ya. Oh nanti kita pindah kantor Mbak, jadi lebih aman buat ini. Nah, lantai 4 tuh nggak ada lift ke tangga. Enggak. Emang mesti benerin tuh ruangan kantor lu tuh. Lah, masa itu apa namanya penghalang yang itu tuh apa namanya? Terpal. Bukan yang kalau kita naik railing tangga. Iya. Railingnya pendek banget. Iya, Itu sama nggak pakai railing juga jatuh orang. Oh cuma segini tingginya. Sekarang udah enggak sekarang. Nanti kita mau pindah kantor kan. Iyalah pindahin aja lah. September pindahin aja lah. Oke kalau gitu Mbak Nunung terima thank you kasih ya. ya Mbak Nunung Thank ya. you. Sehat selalu. Sama-sama. Amin. Thank you. Terima kasih Buat semuanya. para noise dengarkan Trio Kurnia setiap hari Selasa munculnya kita nih ya. Iya. Jam pakai pagi-pagi lah, bisa Yes. siang, bisa sore, bisa malam, tungguin aja setiap hari Selasa ya. Iya. Ya. Kita pamit kalau gitu sekalian, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Bye.